Nah kayak aku loh misalnya calon mertuamu aku kudu yakin tenan cah iku tamat seteh. Karena untuk meyakinkan kan ya susah. Potongane calon mertuamu hula-hula ora ngandel kan kudu wis pokoke kangelan, kudu sumpah, kudu yakin, kudu bodoni barang mergo. Ini misalnya kayak kula Gus Zofur kan calon mertua kan gak usah muni ngono. Datar wis percaya kan garansi no. Sampeyan ki lho nek ampe rabi terus Gus Zofur ngandani calon mertuamu kan kudu kosam taukid. Menawa nganggo syahadat uzur barang. Wis ra ganteng, raine gak meyakinkan terus lahirnya pas surup. Terus ibu ditakoki, "Kok saged dia anak ke-6?" Wah, Gus gak jarak iki anak luwian. Wong tuane ora yakin, no. Ada macam Bismillahirrahmanirrahim. Wa mukhalafatul qiyasi utawi kang aran mukhalafatul qiyas nulain qiyas iku kaunul kalimat iku onone kalimat ono iku wero jariating ora lumaku alal konuni ngatasi pira-pira kaidah as-sarfi kang bangsa sarf parakan mikir alal konuni ngatasi kaidah aturan as-sarfi kang bangsa sarf contohnya gajam ibu kin kaya jaman lafat bu jamak no ala bukoti ing atase lafat bukot fi qaulil mutanabbi ing dalem ucapane wong kang pernah ngaku nabi ing ucapan fa iyyaku ba'dun nasi sayfan daulatin fa fin nasi buqatul habatu fa iyyaku kalamun ono sapa ba'dun nasi sapa sebagane menungso ono iku sayfan iku dadi pedang di daulatin kaduwe daulat fa fin nasi mongko iku tetep ing dalem menungso buqatun utawi pira-pira trompet laha kedua daulah wa taqulu lan pira-pira gendang. Fatanafur mengkotawi kang aran tanafur iku wasfun iki siji sifat fil kalami dalam kalam yujibu kang jalari apa wasf jarari siklahu ing abote kalam abot ngala lisani ngatasé ucapan wa usran nutqilan jalari ing angele ngucap bihi kelawan kalam utawi contohnya ku nahwu fi rafi asyisyad idil kiasu krana utawi kiasno fi jami dalam jamae lafat bu ikil kilatik kedua jamakilah iku abwabu lafat abwab wa kama udadatin lan kaya dene lafat mudadah fi qauli dalam dawa syair ing dawan inna bani lali imun zahada mali fi sudurihi fi maudadah inna bani satemene anak ingsun jamak inna bani satemene pira anak ingsun lali imun nektine iku wong-wong sing hina zahadatun tegese iku wong sing zahadah tegese banina coba banina ya dari kata apa banina apa banina terus isnad kali banina li terus ketika diidhofahkan ya lamnya dibuang dikasrotil istimal terus dari apa. Nah, terus non dibuang karena mudhof. Non dibuang karena apa? Mudhof. Kayak muslimiyah, apa? Artinya muslimin ali, apa? Muslimin ali. Ya, jadi bukan bunaya tapi apa? Baniya. Terus tengene Quran apa? Ya baniya dhabu, apa? Ya baniya dhabu. Banina li, apa? Banina li ketika diidhofakan lam dibuang li kasratul istimal nonnya otomatis hilang karena memang dari awal non apa ikoyah terus banyak yang dibuang terus mali orang iku tetep padha ingsun fi sudurihim ing dalam pira-pira atine baniya min maut dadatin utawi rasa demen
Wal qiyasu tawi qiyasna lafat maudada iku mawaddatun iku lafat mawaddah bil idghami kelawan idghamna lafat dal. Wal ghurabatu tawi kana hukum iku tapi itu sebabnya bagaimana ini cara kumpul mana zaman mana kumpul wafron Quran dan lafat wafron di makna insol. Tidak, ini saya ulang ya, karena ini lafat ini sering terjadi ya. Jadi idhofah itu banyak yang awalnya itu disambungkan dengan huruf jar ya, kayak apa? Banina li, no? Banina li. Lamnya dibuang huruf jar karena ya sebenarnya karena kasratul istimal karena mau disambung apa? Nah, terus nunnya dibuang karena idhofah. Ya, nunnya dibuang karena apa? Nah, kemudian nanti yang menjadi perdebatan. Nah, nanti kalau kasus yang non wikoya yang bawaan isim yang tidak di fi'il kan non wikoya kan kayak dorobani apa? Ada misalnya tidak fi'il tapi laitani apa? Laita. Dan di bab-bab seperti itu nanti ya pakai istimal. Tapi kali ini masih pakai qiyas. Kayak tadi ya musliminali terus itu kafi ka muslimi ya udmirat. Nah, karena ini sering terjadi di Quran kayak di Quran ketika anak-anak Nabi Yakub kan jumlahnya besar ya baniya no? Ya baniya dhabu fatahassasu mi Yusuf. Kalau satu orang seperti Qissatul Luqman no? Ya bunayya no? Dari kata ibnun apa? Nun ditasghir jadi apa? Bunayya. Nah, yang ulama berdebat itu ketika ada non bawaan atau non balungan kalimah, terus kayak dari ibnun itu kan banyak ulama yang bilang ini kan asal usulnya apa? Ya rata-rata milih tasghir itu mengembalikan huruf pada aslinya. Tasghir atau nisbat, eling apa? Tasghir atau apa? Nisbat. Ternyata nisbatnya ibnu ini dunuwa, makanya dianggap ibnu dari kata banaru. Nah itu kan sudah jelimet kalau setiap orang pitung kalau sudah jelimet itu serah pertanyaannya mungkar akhir sudah jelimet karena seperti abun, yadun aslinya apa? Kan karena tadi kalau sudah lafadz hanya dua, huruf hanya dua, itu mesti ulama berdebat ini asal usulnya apa? Kayak ismun. Sama meyakini ismun itu dari kata apa? Simatun apa sumuun? Nah, itu kan sudah debat, sudah tebak-tebakan. Tapi kita harus tahu karena berkahnya tahu itu nanti itu pas. Ya kita butuhnya sih pas ngaplikasikan di Quran itu ngerti. Ya yadun itu nanti jadi apa? Terus kayak ibnun kan jelas. Misalnya abun kan jelas jadi ubuah. Apa? Ibnun ya jadi bunuah. Ya jadi alamat huruf asli itu satu apa? Tasghir, isbat, jamak. Ya. Jamak juga terus tasnya akhon kan nisbahnya ukhuwah. Makanya kalau tasnya jadi apa? Akhwani, wawunya kembali apa? Abun abawan. Nah itu kan paling jelimet. Enggak maksudnya ini saya komentari balaghah. Sebenarnya balaghah itu juga tidak mewakili semua disiplin ilmu karena kan tadi ketika abun orang menduga itu ba itu akhir kalimat enggak? Ya jelas akhir kalimat maudhi'il i'rab no? Ja'a abun ra'aitu aban marartu. Ya. Tapi kalau kamu meyakini itu akhir kalimat ya salah juga. Salahnya adalah asalnya itu abawun. Buktinya ketika tasghir ubuwah. Ketika apa nisbat apa? Ubuwah, bunuwah. Terus bukti lagi ketika tasnya apa? Abani atau abawani? Abawani. Akhwani. Nah, makanya terus ya, jadi non yang karena bawaan wikoyah maupun bawaan jamak terus atau bawaan alamat tertentu
atau memang mubdalatan min harfin akhar. Nah, kenapa ini penting? Misalnya gini, ismun. Ismun itu kan ulama berdebat. Ada yang bilang dari kata sumuun, ada dari kata simah, no? Nah, yang berani mengatakan simah itu juga penting. Pentingnya jadi kaidah bahwa hamzah di depan, hamzatul wasli di depan itu biasanya itu hanya nggak mungkin melafadzkan dimulai dari huruf mati, sehingga harus apa itu ikat hamzatul wasli untuk supaya bisa anutku bisa dilafadzkan. Nah buktinya tadi ibnun itu kalau dijamakkan apa? Banina kan hamzahnya hilang. Sekarang kalau ismun nyatanya masih apa? Asma. Tapi misalnya ada orang bilang simatun, piro-piro alamat. Jadi al-ismu itu kan ya dulu alal musamma. Ya, jadi kalau melihat makna itu kayak benar dari kata simah, no? Tapi kalau melihat ismun nyatanya jamaknya masih asma. Kayak masih hamzahnya itu asli. Tapi seasli-aslinya itu kalau orang Arab itu kalau kasratul istimal itu dibuang. Nah ini masih ngaji ilmu Quran teman. Buktinya gini, bismillah itu alifnya dibuang karena sering dipakai. Tapi kalau iqra bismi rabbika alifnya masih karena santri jarang ngaji iqra. Namanya bismillah kan sering. Jadi kadang-kadang jadi wong pinter ya mangkel. Saya termasuk orang yang pinter yang mangkel karena terus kok penak wong Arab. Wes kok saenake dhewe ngekek alasan. Nah, misalnya saya sering baca surat Iqra kan berarti ini kasratil istiqmah. Misalnya saya jenis Wahabi, kan jarang baca bismillah, baca Fatihah aja enggak baca bismillah. Cara Wahabi kan kasratul istimal dia aku jarang baca bismillah. Bismillah itu kasratul istimal kan kebetulan kita ini qiraatu Asim min riwayati Hafs sehingga darani bismillah itu ayatun min kulli surah. Coba kalau kita Wahabi kan enggak sering-sering banget baca bismillah. Karena tidak meyakini ayatun min kulli surah. Teman kalau dengerin Sudes atau Humidi kalau ganti surat baca bismillah enggak kan? Kan hanya di sini aja yang baca apa? Kalau sampean makmum Masjid Haram aneh. Bismillah itu kayak aneh. Langsung alhamdulillah langsung apa? Surat. Nah, pertanyaannya kan terus kasratul istimal itu kurangnya siapa? Nah, apapun ilmu itu kamu nggak cocok harus diperdengarkan. Nah, ya kan. Bismillah tidak alif, tapi kalau iqra bismi rabbik bila. Ya, jadi saya bilang non wikoya itu potensi maksud saya potensi non itu bisa lil wikoya bisa mubdalah ya apa bisa apa mubdalah kan huruf ibdal kan termasuk apa saal tumuni ya apa saal tuh bisa wikoya bisa mubdalah bisa taronnum bisa macam-macam. Ya saya ulang lagi ya jadi di bab-bab seperti itu kita percaya istimal berdasar wakek tadi. Qaulu Ya'qub itu libanihi karena Ya'qub anaknya banyak. Makanya kita baca ya bani yadhabu. Ya kira-kira dari apa? Bani nali apa? Bani nali. Nah, terus lamnya huruf jar kan bani nali. Mau disambung kan lamnya dibuang. Nah, pembuangan lam ini karena mau disambung. Berarti bani na. Terus sudah sekarang nunnya dibuang karena idhofah, apa? Setelah idhofah berarti kan ya-nya milik li ketemu ya bawaan alamat i'rab ya berarti. Ya kan banina kan alamat i'rab nasab atau jar. Ya berarti jadi apa? Ya-nya dua kan? Nah, karena ya-nya dua ya alamat i'rab sama ya mutakalim. Terus dihidupkan jadi apa? Bani ya. Ya, jadi apa? Ya sudah kira-kira gitu. Jadi nah, kalau yang di surat Luqman karena wakeknya itu satu anak, terus untuk menunjukkan sayang ditasir, terus ya bunayya apa? Maksudnya sayang itu nak salah itu ora perlu diamuk do cilik. Ya bunayya anak cilik ingsun. Maksudnya di situ tasir untuk sayang karena salah itu pantas. Apa nak salah itu pantas. Dan satu orang. Nah, jadi
Ya, saya ulang lagi ya di bab mukhalafatul qiyas, saya ulang lagi di bab mukhalafatul qiyas itu tetap ada istiqmal yang harus dimaklumi karena itu ya sudah karena istiqmal, apa? Saya beri contoh istiqmal yang tidak sesuai qiyas, tapi semua ulama Hamzah sama ha. Ini nanti sampean kalau biasa ngaji Quran itu tahu Hamzah sama apa? Ha. Orang Arab tuh kadang bilang araqal ma'a, balinya apa? Araqa al-ma'a apa? Araqa al-ma'a. Tapi kadang orang Arab bilang apa? Haraqa al-ma'a. Sampeyan kalau ngaji di Bukhari, Siti Hajar bilha. Sebagian riwayat ajar. Itu kalau kamu analisis pakai konun sorfi itu ada banyak masalah. Nah, pergantian di depan hanya berdasar makhraj. Jadi di beberapa hadis itu kadang Nabi ngendikan ariku aliyya min sab'i kirabin. Kadang Nabi ngendikan hariku aliyya. Ya sing wajib pinter ngene iki aku wae kira wajib pinter. Sekolah ora jelas. Tapi tetap tahu napa? Aja sampai karena ndak tahu terus hak digolek ini bab hak gak ketemu. Takutnya kan haroko kamu cari di bab hak ternyata gak ada, yang ada itu Hamzah. Aja alif ora pati Islam. Jangan alif itu yang potensi wasal itu alif. Kalau terbaca itu Hamzah, mergo li anal alif la taqbalul harokat. Jadi kalau terbaca itu pasti namanya Hamzah. Karena alif itu la taqbalul harokat. Nah berhubung alif wasal itu nyakang, nak darani hamzatul wasli karena melihat terbacanya itu Hamzah, tapi melihat dia ditekuk itu alif. Makanya agak jelas. Makanya ada ulama sing ngotot hamzatul wasli karena dibaca ukul la takul is'al kan tetap terbaca. Berarti namanya apa? Hamzah. Tapi kalau dikasih wawu was'al, dikasih fa fas'al, berarti alif apa hamzah? Nah, tapi nyatanya la tujibul madda. Darane alif kok tidak punya efek mad. Ya artinya bukan hamzatul wasl. Tapi aja ulama bilang alifun dikatakan alif nyatanya kalau apa? Di tengah itu apa? Hilang. Kalau hamzah kan tidak bisa ditekuk. Yang bisa ditekuk kan alif. Ya sampean ngerti. Soalnya kalau kepentingan kula niku sampean enggak asing dengan lafaz-lafaz yang di Quran. Ya, sedangkan asing ya tadi saya ya termasuk alamat huruf asli itu melihat tasniyah, jamak ya, tasghir, nisbat, napa? Ya, akhun. Nisbatnya kan kuat. Nisbat bukan ya nisbat yang dinisbatkan. Kuwatun bangsa seduluran, binuwatun bangsa keanaan, ubuwatun bangsa kebawaan. Buktinya kalau tasnya lagi abun, abawani, akhun. Nah, pertanyaannya kan begini. Ketika kita bilang jaa abun ra itu aban, terus kita ditakoki gurumu. Ya gurumu goblok lah, harus rapati pinter lah. Mesti nak takoki abun, akhir kalimatnya apa? Mesti kita jawab. Karena buktinya maudhi'ul i'rab. Ukuran akhir kalimat itu kan kalau maudhi'ul i'rab. Jaa abun ra itu aban marabu. Ya. Kalau tidak akhir kalimat sejati kan bacanya mesti jaa qadin. Maror tu bi qadin. Kenapa tidak madmum, tidak madmum ya? Karena apa? Dia tidak akhir kalimat. Jaa ramir maror tu bi qadin. Tapi kalau abun kelihatan akhir kalimat. Nah, sekarang tak bedai sama nun. Sama Nisa langsung lulus kok. Langsung wisuda saiki. Kena muni iku hadhihi sama'anun apa sama'anin? Yang angka 8. Wis dawuh rong biasa ngawur. Hadhihi sama'anin apa sama'anun? Bocah kok pintu. Samani. Oh, falah ana ngono. Ora ono. Ya kok didom, ya kok apa? Domaten ora ono. Ja kok dion ora ono bocah kok. Oh, kudu Islamnon. Di samanin sama nun. Nah sekarang kalau tingkah nasab, roe itu sama nia apa sama na? Semua
Sama nih ya kan? Sudah. Sama tak asar atau sama? Tidak kalau tinggal nasab gimana? Roa itu tamaninya. Berarti mangkus apa sohe akhir? Nah itu kan makanya kitab ini kudu dikoreksi juga. Maksudnya begini, ada lafadz yang istiqmalnya itu kita tunduk. Hanya pakai teori istiqmal. Lafadz sama nun itu istiqmalul Arab ketika rofa sama jer. Itu sohe akhir. Tapi ketika nasab semuanya sepakat diirobkan mangkus. Gak ada orang Arab bilang ro'a itu samana rojulin misalnya. Enggak ada, mesti bilang apa? Samani ya, makanya ada yaknya. Yaknya itu hadir lagi sebagai apa? Implementasi mangkus. Tapi kalau rofa, ya harusnya kalau mangkus kan rofanya hadi samanin, apa? Marortu disamanin. Ya harusnya kalau konsisten dianggap mangkus kan hadi samanin. Apa? Samanin. Tapi orang Arab tetap bilang samanun. Terus ada lagi Yaman yang terkenal, Yaman kota Yaman. Itu Arabnya juga di semua hadis, di riwayat-riwayat hadis. Atakum ahlul Yaman. Hum kata Nabi al-fiqhu Yamanin. Ada yang bilang al-fiqhu Yamanun. Berarti nonnya akhir apa? Akhir kalimat. Ya. Al-fiqhu Yamanun. Ada yang baca? Yamanin. Nah, tapi nyatanya Nabi terusannya ngintikan wal hikmah Yamaniyah. Wal hikmah. Mana kalau naruh goblok wiri, urip kok penak maksudnya. Kalau naruh kiai rapati pinter maca kitab itu penak, mergo gak dipilihan kan. Sing disani tok dadi gak ngeper. Atas kula niku kula goblok kadung pinter maca kitab ngeper, tapi ngeper kok pinter. Ya ana ngeper kok goblok. Karena tadi ya dan sampean ngerti. Jadi nah, kembali ke Ibnun tadi. Ibnun ismun. Itu kan kelihatan istiqmal. Ketika kita ja'a ibnun, ro'a itu ibnan, maratu bibnin. Kamu nganggap nun itu akhir kalimat. Buktinya maudhi'ul i'rab. Tapi kalau kamu nanti belajar i'lal, ibnun kan nggak mungkin kamu arani 3 huruf karena melibatkan alif, kan nggak mungkin. 3 hurufnya karena ba itu fa fi'il, nun ain, terus ada wawu, banawun, no? Buktinya jadi bunuh, no? Akhun, jaa akhun, roa itu akhun, marah itu jaa. Kesannya akhir kalimat, tapi nyatanya aslinya atau nyatanya akhwani, enggak. Ya, harusnya kan kalau akhun tasnya kan langsung akhoni, tapi enggak ada orang bilang akhun. Nah itu bab antara kaidah sama istiqmal ya. Nah nanti sampean kalau ngaji Quran itu yang seperti itu banyak sekali. Ada kaidah tapi ada istiqmalul Arab ya. Ada kaidah, ada istiqmalul Arab. Ya akhirnya ulama ya tadi sama nanti kalau baca i'anah itu di bab samanin itu mesti di i'rab begini. Riba i'rabal mangkus. Wakila uriba i'roba sahihil akhir. Tapi itu kaidah. Tapi nanti di bab ketika nasab itu sepakat mangkus. Ya tidak ada orang bilang roh itu samanan, roh apa? Samania. Ya kalau akhir kan roh itu samanan. Tapi kalau nasab rata-rata bilang apa? Samanan. Nah, itu. Ya ben kuliah aku rada pinter. Itu kan ilmu itu memang. Matanya ya kowe ora. Ya kalau enggak dibakas kan apa? Mati. Ya ben sampean ngerti. Jadi nanti di Quran ya kira-kira gitu apa. Lafaz itu dideteksi
Setelah dideteksi terus diketahui itu asli apa enggak. Kemudian kemungkinan lagi, buat ini masih cerita Quran, bukan cerita yang lain. Saya tetap cerita Quran. Kemudian setelah dideteksi akhir kalimah yang bawaan munasabah, bawaan apa? Misalnya innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Terus guri-guri terus sampai min fiddatin kanas qawarira. Itu kan ada alif, itu bukan bawaan fasilah, juga bukan bawaan mansub, ini bawaan munasabah apa? Makanya ketika kita ngaji sab'ah atau ngaji biasa qiraah masyhurah kan disuruh baca 2 kali. Min fiddatin kanas qawarira karena ya dia kan jamak muntahal jumu' artinya kan qawarira bila alif. Ya qawarira. Nah, kalau dia bila alif berarti wakafnya apa? Kanas qawarir. Ya artinya kanas karena dia mansub tanpa alif, wakafnya berarti apa? Kanas qawarir. Tapi kan terus gak munasabah karena depan-depannya itu ya pokoknya mansub semua. Ono sing hafal Quran depan-depannya apa? Innama nulikum liwajillah la nuridu minkum jazaa'u wala syukura. Terus inna nakhafu min rabbina yawman abusang qamtarira fa waqahum wa syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratu wa surura wa jazaa'um bima sabaru jannatu harira. Terus muttaqiina sak terus kan semuanya itu mansub. Nah, terus kalau nuruti segot modal Jumat berarti kanas warir. Nah, berhubung menyesuaikan yang depan-depan kanas warirah. Akhirnya diketahui alif di sini jelas alif munasabah apa? Alif apa? Sama seperti alif yang di yaletana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Harusnya kan tidak ada alif, ada al. Yaletana inna ta'na. Terus ketika orang apa? Yaletana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Normalnya kan ar-rasul. Hal seperti ini anak-anak harus tahu. Karena tadi ada istiqmal, ada kaidah. Ya kaidahnya mesti ini ar-rasulah itu karena ada al kan enggak akan ada tanwin. Kalau enggak ada tanwin berarti wakafnya harus apa? Sukun. Tapi kalau sukun tidak munasabah dengan ayat-ayat sebelumnya yang mansub maftuh, no? Nah, ketika wakaf kan jadi mansub munawwan kan jadi apa? Maftuh. Nah, depan-depannya kan begitu. Artinya ya letana atau nawa atau nar Rasulullah ya Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunas sabila. Harusnya kan fa'adalluna as-sabil. Kan kalau seneng gitu ulang kali. Mergo aku yakin tak sing rapal Quran ulang iki lho. Contohnya menjadi wong ulumul Quran contohnya niku guru-guru kriminal pidana. Kulo nu riyen ngaji balaghah mangkel mergo gurune iku rapal Quran. Dadi contone amen Zaid mbek sihir. Nah, kulo kan janggal wong balaghah go ulumul Quran contone Zaid mbek sihir. Kulo komplain guru kulo. Gurune wis nak jawaban. Salah sing ngongkon Gus, kulo rapal Quran kok kon mulang balal. Nah ini mun bener Gus Zawur nggih bener kula bener sing ra bener kowe. Ya lucu kan kadang-kadang balaghah itu. Kenapa banyak orang ngerti juman tapi gak iso Quran? Karena contohnya itu syair. Syair dijiwai terus lafat-lafat lucu kan akhirnya. Jadi tamat juman tapi ra iso ditatbik ning Quran. Gurune lapar Quran, muridé rapal Quran. Mok kepengine pangkat. Saya disuruh. Ora kepen pinter kok pengine gelar tekelek. Penting di pinter wae gelar. Ya wis pinter tok rasa gelar. Ora gelar. Wong tuamu gelem ngirimi mergo gelar. Wis padha error itu. Kayak misalnya ke untuk gelar hula-hulu. Ngopo ora ro. Terus pinter tapi ra gelar. Wong tuamu kan ya rada angkuh, yo pinter yo gelar. Wah.
Ya nasib HP. Enggak angkuh selera. Ya saya ulang lagi ya makanya lafaz itu harus dideteksi ya. Tadi misalnya nun. Ini nun wikoya, apa nun bawaan taronum, apa bawaan qawafi, alif juga sama. Nah, terus nanti itu tidak bisa dikatakan mukhalafatul qiyas karena termasuk kebutuhannya al-qawafi akhir atau fasilah kalau di Quran disebut apa? Fasilah, kalau di syair disebut apa? Al-qawafi itu bisa mentanwin yang harusnya agak tanwin, paham ya? Mensukun yang harusnya tidak sukun, membuat alif yang seharusnya tidak ada alif. Kayak tadi kanas qawarir, ya kan? Tapi kalau kita wakaf apa? Kanas qawariro. Tanah sambil. Ya letana atau nawaha wa ta'nar rasulah. Enggak alnya kelihatan wa ta'nar rasulah. Harusnya kan terus terusannya inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adallunas sabila. Harusnya kan fa'adalluna as-sabil. Terus ada alif lagi yang jadi binadon-nadon kalau alif yang jadi alif itu laku. Itu lagi yang mencoba. Kayak alhamdulillahilladzi qad wafaqa. Ya kan enggak mungkin Allah kok tasniyah. Wafaqa kan pakai alif, kan enggak mungkin di situ tasniyah kan masa Allah. Oh kafir kan Allah. Kafir banget loh. Ya kafir banget tuh. Alladzi qad wafaqa kan di nadoman mesti pakai alif. Ya, itu namanya alif lil itlaq apa? Alif lil. Gue ngecelo swara. Karena kalau enggak pakai alif coba alhamdulillah qad wafaqa kan enggak enak. Nah itu jadi itu mukhalafatul qiyas itu harus dianalisis. Qiyas menurut nahwu, menurut sorof, tapi nanti ada istimal yang tetap diambil qiyas. Ketika lafaz itu lahir dari apa? Lil fasilah, apa? Atau lil qawafi, apa? Sing mbok royo darurat syair. Apa? Saking gebleke wong, cara kula mesti geblek ngeten kan mestinya kita belajar Quran itu jangan hanya cerita darurat syair, Quran sendiri lil fasilah. Ya itu juga pakai tadi nambahi alif yang seharusnya enggak ada alif. Gitu fadaluna sabila itu ikut surat apa? Eling ta ora? Lali. Azab ya. Ya letana atau nawa atau ana rasulullah qala rabbana inna ata'na sadatana kubara'ana fadaluna sabila. Rabbana atim dikrina awal anhum laknang. Ya dari azab nih. Sementara ini gue pakai error. Ya dari azab jahanam. Ini kan mestinya kan, ini kan ada alnya. Mestinya wa ata'nar ar-rasul. Terus ini juga fa'adallunas sabila. Berarti apa? Alif ini bawaan apa? Muhafadatan lil fasilah. Kalau di tafsir biasanya disebut lil fasilah. Apa? Fasilah itu potongan ayat biar munasabah. Kadang disebut munasabatan li ru'usil ayi. Kadang sebagian tafsir istilahnya munasabatan li ru'usil ayi. Kalau di saya disebut apa? Qafiyah. Nah, nadumat jenis darurat apa? Syair. Nah, terus yang kanas warira itu surat apa? Nah, ini tenang ada orang. Tenang yakin. Nah, ini kan min fiddati wa aqwabin kanas. Harusnya ini kan sigot mudal jumuh. Berarti ra ini akhir total. Kayak masobiha no? Masobiha. Nah, kalau ra ini akhir berarti wakafnya apa? Kanas qawarir. Nah, tapi depan-depannya kan enggak pas kalau di sini wakaf. Makanya dulu ketika saya ngaji di Kudus, ngaji sama bapak, ngaji sama keluarga itu wakafnya itu 2 kali. Biasanya beberapa di sini juga sama. Biasanya kanas qawariro. Ada yang wakaf kanas qawariro. Qawariro. Tapi yang benar ya langsung istimal saja. Kanas qawariro. Karena ngikuti depan-depannya kan apa? Tafsiro ya, mustatiro, wa asiro, komtoriro, wa sururo. Semuanya kan mansub munawwan apa? Mansub munawwan. Kan jadinya maftuh. Maftuh satu mat. Ya berarti kanas qawariro.
Maksud saya, jadi termasuk kebutuhan kita untuk memastikan mukhalafatul qiyas itu sebetulnya bukan hanya qiyas menurut sorof, qiyas menurut istiqmal, yaitu membolehkan penambahan atau pengurangan berdasar tadi usul ayi, fasilah, lil qafiyah, itu maksudnya lil itlaq apa? Itlaq itu ngecolok suara ya, di bab itu mana? Atlaqo yutiku itlaq kan ngecolok suara. Kata tadi alhamdulillahilladzi qad waffaqa. Kan enggak mungkin. Kan aitnya ke Allah. Ya, misalnya tasniano waffaqa kan maringi taufik sapa Allah loro kabeh. Ora trimo ora lulus di jahannam khalidina. Tak lebokno neraka. Atas gambar. Ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasahatul kalam fasahatul kalam iku salamatuhu. Salamate kalam tanafur kalimate saking kacaune kalimat. Misalnya sakan kanjeng sama kita akhirnya aku sesuatu katanya dua kali untuk takwid atau untuk tidak. Maksudnya takwid yang artinya itu satu ya, saya berkali-kali baca dua kali itu jagani beberapa kiai itu baca hukun, beberapa kiai baca gakfun, dan memang di kamus itu bifat ikdot atau bidomit itu maknanya sama-sama masih lemah. Yang maknanya lipatan itu bikasrit, nah itu salah kalau dibaca di karena maknanya terus apa lipatan, no? Apa? Maknanya apa? Lipatan. Tapi kalau maknanya apes itu kiroah kita, kiroahnya Asim sendiri, ulama-ulama sanad kita membaca dua kali. Allahu ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwah. Itu harus difatidot semua, tapi terus dibaca dua kali. Dibaca bidomit dok, berarti Allahu ladzi khalaqakum min dhafin, tsumma ja'ala ba'di dhafin quwwah, tsumma ja'ala ba'di quwwatin dhafau wa syaitan. Jadi itu dibaca dua kali. Di qiraahnya kita sendiri itu bacanya dua kali. Kalau fatidot ya fatidot semua. Kalau bidomidot ya. Yang mesti salah itu kalau dibaca kasroh karena maknanya terus beda apa? Lipatan, no? Lipatan. Ila sab'imi ati dzikfin. Terus wa minat takkidin lan saking takkid mafas hotel kalimat. Oh, gimana nih lan saking bulet nih. Lan saking bulet mafasahati kalimatihi. Kok kowe lho jeneng bulet no? Jarene golek ilmu ra sinau jenenge wong apa bulet. Mesti nerkipe kangelan. Thalibul ilmi maknane sing nuntut ilmu. Wong liha-liha gak nuntut. Nuntut itu ilmu kayak tersangka terus dituntut ya. Mulane darani thalibul ilmi apa? Menuntut ilmu. Ilmu itu kayak tertuntut. Kamu kan ndak ilmunya tenang ora mbok kejar. Itu wong bulet ya no? Buayane mondok Palembang, Sumatera melalui beberapa pulau, barang ngene turu jenenge bulet. Ayo takit ya. Yo lah yo malam. Lagine ra terjenggasan rambutnya bulat, teke yo bulat itu jenenge takit lafzi yo takit. Mana sih? Ini gak pasok kablas wong. Jadi ning pondok kok ora sregep ku jenenge apa? Takit. Bulat napa? Mafasahati kalimatnya satane fasali kalimat kalam. Itu nakaru Allah tatanakan siwas fil kalam intern kalam yujibu kang wajibake apa wasaf sekolah ing abote kalam ala lisan kata serisan wasran nutki lan angel lan jalari ing wa yujibu usran nutki lan wajibake angel ngucap bihi mboten wajibake jalari nek ya mriki mboten fikih. Wajib bahasa apa? Lan jalari angel ngucap bihi kelawan kalam. Nahu fi raf'i asri syar'i misluka yashru. Fi raf'i asri syar'i ing dalam kamulyane syarak kang kaya ars misluka uta padane sira iku yashra'u tumandang sapa misluka. Wali salan ora ana iku kurba kubri harbin sedek iku berane pak harap apa kubrun kubur. Pari ini kana mengatakan takabur. Apa muji kapan wae
Kapan lain sesuatu sesuatu pokok puji sesungguhnya tawi menungso iku maisatan insun wa ida malum tuhuran ari kalane muji sapa maitu sapa insun ing kareng tentu mongko maitu sapa insun ing kareng waktu hari izin insun wadufu ta'lifi utawi ganti-ganti ya. Nggak, kalau baca berikutnya dimilih satu kan, penting ngerti ya. Yang penting ngerti nak dukfun itu bisa dibaca apa? Dukfun. Supaya tadi nanti kalau apa? Baca Quran atau sebagian masayah itu bacanya beda. Yang jelas salah itu kalau dibaca apa? Dukfun. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa du'fu ta'lifi wa du'fu ta'lifi utawi du'fu ta'lif lemai susunan kawula alami wa ala ibu sosial wa fuku wa ala ulul asasi wa ta'ala anna bihi nam susulan wa asyuri kam asyuri susunan alladina wa taqabbati bi ini betul wa qadami dalam hati wa telah takati Yabawani hingga bersyariat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan akibin wa postifin kama yujza sinimaru jaza baris sapa banuhu an sapa anake Abul Ghilani ing Abul Ghilan an kibarin ing dalem wektu tuwa wa usni fi'lin lan bagus sikap kama yujza kaya oleh den baris sapa sinimaru pak sinimar watak itu utawa takdir ikhwanya orang yang melakukan ini bukan yang dilalui usaha dilalui anak-anak yang sesuatu menurut kita walau faham ini guna menjadi takdir penolakan sesuatu yang ada fakta bisa bertekad kelawan sebab takdim disikno atau takhir atau ngakhirno atau faslun atau misah wa yusamma lan den arane apa takkid sing model iki mau takkidan ing takkid lafdiyan kang basa lafat kaqaulil mutanabbi kaya dawe al mutanabbi rupane dawa jafakhat wa hum la yajfakhuna biha bihim syiamun ala al hasabil agharri dalailu jafakhat gumedhe wa hum hale utawi wong akeh la yajfakhuna iku ora padha gumedhe sapa wong akeh biha kelawan siam bihim kelawan siamun apa kuwatekan alal hasabi ing atase priyayi al agharri kang mulya dalailu kang nuduhake kabeh fa inna takdirahu mongko setuhune takdirane syair iku jafakhat bihim siamun dalailu ila akhirih jafakhat gumedi bihim kelawan siamun sapa siam dan jafakhat gumedi bihim kelawan siam dalam bihim kok kelawan siam bocah jafakhat gumedi bihim kelawan akeh sapa siam dala ilu kang nuduhake kabeh alal hasabi ing atase priyayi al anghar kang mulya-mulya wa hum hale utawi wong akeh la yajfakhuna iku ora padha gumedhe kabeh biha kelawan siam wa imma min jihatil makna lan ana kalane saking arai makna kelawan sebab gunakake pira-pira majas wa kinayatin lan pira-pira kinayah la yufhamu kang ora timbani apa al muradu perkara kang den karepake biha kelawan majazatin wa kinayatin ganti. Dia kalau mau takan gitu, terus ngajinya tetap seperti ini. Karena kalau ngaji searah dari guru namanya tidak kiroatan alas siapa, tidak kiroatan. Meskipun mau cong ini doge tau asli ini serah masalah. Kan mumpung santri nak salah pantas, sebenarnya nyai malah lucu. Salah langsung biasa nopo, salah tenang aja biasa kok. Tapi kan ini seperti ulama-ulama dulu kalau latihan ngaji kiroah alas siapa, kiroah. Makanya dulu Imam Syafi'i itu kalau ngetikan korok tu ala Malik apa korok tu, maksudnya Imam Syafi'i yang baca, Imam Malik yang mendengarkan. Ya meskipun dadine ngene iki kacau kabeh no. Wis kacau-kacau sithik tapi daripada kacaunya nanti dadi kiai mendingan kacau sekarang. Cek iso di Islam no.
Terus ya kata ulama dulu gitu, kalau habis ngaji faka'an nama dakhaltu fi islamin ba'da islamin. Jadi dapat ilmu baru itu seakan-akan saya masuk Islam lagi. Kemarin kan ya Islam tapi Islam gak jelas ya. Maksudnya mau syahadat tok. Belum Islam yang Islaman ba'da islamin. Terus wa sama ta'kidan maknawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusama lan den arani ta'kidan ing aran Wa sama lan den arani apa? Wa yusama lan den arani apa ta'kid? Takkid mijat dua kali. Wa yusama lan den arani apa ta'kid? Ta'kidan ing aran ta'kid maknawiyan kang sama maknawi. Pokoknya kan sebagai tafsiran. Nasyara al-maliku al-sinatahu fil madinati. Nasyara nyebar al-maliku sapa raja al-sinatahu ing mata-matane raja fil madinati ing dalam kota. Muridan halekan den karepake. Lho gak isim fa'il isim fa'il. Muridan hale wong sing ngarepno. Muridan hale wong kang ngarepno. Jawa sisahu ing mata-matane raja. Wasawabu utawi kang gini loh, kalau sampean bacanya paham ya kan al-sinatahu itu tidak usah dimaknani dulu. Nak kon macane paham, tapi kayak ora paham gitu. Nasyara gelar sapa al-maliku raja al-sinatahu. Enggak usah dimaknani karena kalau dimaknani itu menjadi kacau kan al-mutabadar ilal fahmi al-sinatu kan tidak mata-mata kan. Berarti ngene muridan hale wong sing ngarepno bil al-sinah no. Ya bukan langsung muridan Jawa sisahu karena yang menjadi masalah kan muridan bi al-sinah. Ngomong al-sinah tapi dimaksud itu Jawasis. Itu kan tidak lazim. Kalau kamu arota Jawasis kan nggak ada masalah. Yang mari masalah kan kata al-sinah dimaknani. Ya jadi kalau sampean maknani tahqiq ini muridan hale wong sing ngarepno dengan kata al-sinah atau muridan bi napa al-sinah ngarepno Jawasis. Terus muridan hale wong kang ngarepno bi al-sinatahu ngarepno Jawasis kata-katane masalah nasyara nyebar sapa raja uyunahu ing mata-matane raja. Ya, tapi sawab dari segi istimal. Kalau yang ngomong ya sudah kadung ngomong. Berarti waswabu itu sing bener. Maksudnya yang bener itu kalau ingin majas untuk makna Jawasis ya pakainya uyunahu, jangan pakai apa? Jadi waswab artinya apa? Yang benar kalau ingin makna Jawasis itu majasnya pakai apa? Uyunahu. Terus Waqaluhu lan pengucape syair saat lubu bu'adat dari angkum litaqrubu wa taskubu aynayat dumu'a litajmuda. Saat lubu bakal nuprih sapa ingsun bu'adat dari ing adohe omah angkum saking sira kabeh litaqrubu supaya marep sapa sira kabeh wa taskubu lan numpahno Ainaya apa mripat ingsun? Aina ya tasnya. Ainaya apa mripat loro ingsun? Hubungane loro. Sing kene taktik yang biro-biro ayat loro. Nah jamak biar nanti kulino. Ad-dumu ing pira-pira arep yen to garing apa dadi garing apa ya kados niki sama alifnya lil itlaq no. Li tajmuda alifnya apa? Lil itlaq karena sebetulnya lafadznya tajmuda saja bila alif kan supaya dadi garing apa dumu. Nah terus hai sukana ing dalam sekiranya gawe kinayah sapa syair bil jumuti kelawan lafadz jumut anis sururi saking surur bunga ma'anal jumuda sartane sak temene lafadz jumut yubna iku digawe kinayah bihi kelawan apa bihi kelawan lafadz jumut anil bukhli saking medit bidumu'i kelawan elu waktal buka dalam qawmi nasis akan dia. Ada yang berfasahatul mutakalim atra.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa fasahatul mutakallimi utawi fasahatul mutakallim iku makanan sifat awalan. Utawi fasahatul sing ngomong iku makanan sifat awalan. Yang tertentu berdemonstrasi Di mana nih mungkin orang malakatun iku iku malakatun kemampuan kemampuan sing tumancep. Malaka itu kemampuan yang tidak tasawur. Kemampuan yang sudah menjadi apa? Tabiat, sudah menjadi watak. Apa? Malakatun apa? Kemampuan sing tabiiyah, kemampuan sing wis dados no. Jadi malaka itu dari kata kemampuan sing wis dadi napa? Malaka, tidak tasonnu, tidak takalluf itu wong darane napa? Malaka. Wis dadi iki kuno nak mana niku sifat sing tumancep ya. Ya, ikut makna masaya sarang yang dulu-dulu apa? Malakatun sifat sing tumancep. iku malakatun Sarang sifatun wujudiyah rasikhah napa? Sifatun wujudiyah rasikhah. Rasikhah maknane sing apa? yuktadiru kang den kuasa Enggak bener-bener yaktadiru kan ada fa'ilnya. yaktadiru kang nguasani biha Lho mboten kang kuwasa sapa mutakalim kan punya rujuk itu punya marjek di depan. Yaktadiru kang mampu sapa mutakalim. yaktadiru kang mampu sapa mutakalim biha kelawan malakah alat takbiri ing atase nembungake alat takbiri ing atase nembungake dikalamin kelawan kalam fasihin kang fasih fi ayyi gorodin ing dalem endi-endi tujuan kana ana apa gorot Karena tinemu apa? gorot. Ya kalau suwun guys. Jadi kalau masih mungkin itu pakai makna Jawa yang menjadi adat di masa ya apa? Sarang kayak malakatun apa? Sifat sing tumancep. Kalau kana itu tamah, tidak butuh khobar itu apa? Tinemu. Begini misalnya kemampuan itu begini. Saya kalau sedang mangkel, ya sedang mangkel atau sedang emosi sama mukhotob, itu ya ditambahi kata wawahi atau inna atau lam karena ketika mukhotob kurang percaya atau tidak percaya itu dibutuhkan takkid apa? Takkid itu pengukuhan bisa kosam, bisa inna. Tapi kalau saya ngomong sama santri yang jelas percaya sama saya cukup bilang ja'a zaidun untuk zaidun ja'a. Karena mukhotabnya kholiyat dini apa? Kholiyat dini itu kan nggak perlu diyakinkan. Tapi kalau ada indikasi apa? Engkar maka ditambahi. Nah begitu juga misalnya madoh. Zaid itu ganteng tapi nggak ganteng banget. Itu ya disebut misalnya Zaidun kal badri masih fil jamal. Itu tasbih yang paling adna, paling bawah. Karena musabbah terus wajah tasbih disebut, alatu tasbih disebut. Nanti kalau ndak sudah Zaidun kal badri. Tapi kalau dia mewakili ainul jamal itu tidak boleh bilang lagi Zaidun kal badri tapi Zaidun badrun. Karena seakan-akan Zaid itu ainul badri. Makanya kalau orang muji Nabi itu anta samsun anta badrun. Enggak boleh pakai kaf tasbih. Orang dermawan tapi belum banget itu Zaidun kal bakhri ya. Tapi kalau banget dermawani Zaidun bakhru. Makanya kalau ulama-ulama dulu dipuji itu huwa al-bakhru. Maksudnya ilmunya terlalu luas apa huwa al-bakhru. Nah, itu kan berarti kita tahu mana yang kita harus tablek tasbih yang balik apa tasbih yang balik, mana yang di bawah balik. Nah, saya sering memberi contoh yang gampang. Kangkang kan sering miso, tak kayak contoh sing gampang. Enggak apa-apa ini ilmu. Saya berkali-kali contoh. Kalau Anda diliwati teman kamu pas tidur, kok yang dilangkah itu kaki. Paling gue saya bilang kue kayak ketek masih baik lah. Kalau yang diliwati dasem itu mesti ketek. Karena tingkat mangkelnya lebih. Wong kok dilangkai apa? Das sirah. Nah Quran juga gitu. Ketika mangkel banget sama orang kafir itu bilang sumum bukmun umyun. Enggak ada lagi kafir. Tasbih. Karena mereka benar-benar enggak mau mendengar kebenaran. Sumun. Ya enggak pernah ngomong kebenaran. Bukmun. Ya enggak pernah melihat kebenaran. Enggak ada kaf tasbihnya langsung sumum bukmun umyun. Itu berarti tingkat marahnya Allah sama mereka itu sudah tinggi sehingga pakai tasbih
yang paling a'la yaitu membuang apa? Wajah tasbih dan adatut tasbih. Di bab madh sama dam itu sama. Maksudnya sama itu madh yang berlebihan ya harus membuang adat tasbih dan wajah tasbih ya. Dam yang berlebihan juga. Nah, makanya ketika Allah murka sama orang Yahudi ketika Allah wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat toh. Itu bukan wa ja'ala minhum mislal qirada atau kal qirada apa? Wa ja'ala minhumul qiradata. Ya harusnya kan kalau itu tidak nyata di mashu itu kan wa ja'ala apa mislal qirada. Tapi enggak mislunya di ya, jadi itu kan kemampuan mutakalim. Makanya ketika Allah kok ngendikan tentang orang kafir kok sumum bukmun umyun berarti duka banget. Sehingga pakai tasbih sumun. Mereka sebenarnya kan hum kasumi. Yaitu fi adami samaihim al-haqqa. Bukmun hum kal bukmi. Mereka fi annahum la yatakallamuna bil haqq. Umyun kal umyi fi annahum la yubsirunal haqq. Tapi Allah enggak mau pakai tasbih langsung apa? Sumum, bukmun, umyun. Tapi kalau Allah tidak marah-marah banget, itu ya masih melibatkan kaf apa? Tasbih atau meneruskan. Nah, sehingga di kitab madh waliannya juga sama. Ketika orang sama lihat di kitab nahwu bab masdar wana aku di masdarin kasiro faltazamu ifrodawat. Ketika orang muji Sayyidina Umar itu Umaru adlun, apa? Umaru adlun, itu Zaidun adlun. Faka'anna Zaidan ainul adli. Kalau ingin melihat adil yang sebenarnya, lihat Zaid. Padahal adlun itu kan hadas. Mestinya kan Zaidun adlun, Zaidun du adlin, apa? Zaidun. Tapi ketika dianggap ainul masdar, juga ainul Zaidin. Jadi syakhsiatul adli itu maujudah fi Zaidin. Terus orang muji apa? Zaidun adlun. Ya sama orang muji ulama dulu itu huwa al-bakhr, huwa al-habru. Habru itu pena. Dia itu ya sudah. Kamus berjalan, Al-Quran berjalan. Nah, kan kulhu berjalan, menghafali surat kulhu. Misalnya orang banget alimnya kan diarani Quran berjalan, fikih apa? Nah itu juga, makanya ketika mutakalim aturannya tadi ya, ke kholiyadin itu tanpa taukid. Kalau sama orang yang ingkar pakai taukid. Kalau taukid sudah dipakai semua, ya qasam, ya inna, ya lam di taukid itu berarti Allah murka betul. Allah murka betul. Makanya kalau sudah ada surat kok dimulai qasam itu mesti Allah duka. Kali wal asri innal insana lafi khusr. Terus wa kada terus wasama itu terus inna ila terus semua inna ada rabbika lawat. Itu berarti kan enggak mungkin Allah ngendikan sama Nabi Muhammad, Nabi percaya. Karena Nabi itu percaya Allah ngendikannya pasti datang. Karena sama Nabi yang jelas. Tapi wong kafir itu mungkirul adat, mungkirul ba'si, bahkan mungkirul wujudiyatillah. Allah ngendikan inna ada rabbika lawat. Jadi inna sudah tauhid masih pakai sama. Ketika kita sebagai muslim itu nyifati Allah ya datar. Datar bukan karena apa-apa, karena memang kita langsung percaya. Kan tidak mungkin Mbah Mun ngendikan sama santrinya, tenan cung, ono tamu ning omahku. Masa engkon cah dalem nganti ngono kan. Wallahi cung, tenan ono tamu ning omahku gak eno teh kan ya lucu kan. Wong santrine kan ya datar saja. Cung ono tamu sugoi teh kan datar kan. Karena sama orang yang kholiyat di apa? Kholiyat. Nah, tapi misalnya ana tamu sing khusyuk terus kon milih presiden sing kok PDI ini kan kudu diyakin nonton. Tenan jong yakin maslahat misalnya karena wis potongane rapati ngandel. Mergo dene wong saleh kon milih abang kan koyo abot misale. Nah kayak aku lho misalnya calon mertuamu aku kudu yakin tenan cah iku tamat seteh. Karena untuk meyakinkan kan ya susah. Potongane calon mertuamu hula-hulu ora ngandel kan kudu yakin saya kudu masa wis pokoke kangelan kudu sumpah kudu yakin kudu bodoni barang mergo. Misalnya kayak kula Gus Zofur kan calon mertua kan gak usah muni ngono. Datar wae wis
Wis percaya kan garansi no. Sampeyan ki lho nek rabi terus Gus Sofur ngandani calon mertuamu kan kudu kosam tauhid. Menawa nganggo syahadat uzur bareng. Wis ra ganteng, raine gak meyakinkan terus lahirnya pas surup. Terus ibu ditakoki, "Kok saged dia anak ke-6?" Wah, Gus gak jarak iki anak luwian. Wong tuane ora yakin apa? Wong tuane apa? Ora yakin. Ngono slametane nganggo wedhus guru. Utangan pisan wae iki. Ini kan manusia tanpa masa depan. Nah ngono niku misale ana mertua mek mantu kowe kan yakin lari niku tamat tenan. Setahun iki tamat. Pondok wis suwi tenan. Pokoke bodoni sithik-sithik lah itu. Ya saya ulang lagi. Jadi mutakalim itu yang fasih itu otomatis. Kalau kholiyadini bila tauhid. Nanti kalau sama orang yang ada indikasi ingkar tauhid. Kalau ingkarnya sangat, semua perangkat tauhid dipakai. Nah nanti kalau kita baca Quran tinggal itu. Kok Allah pakai tauhid banyak? Ya berarti Allah sudah agak duka. Seperti yang saya nyontohkan berkali-kali. Ada orang Bedui terus dengar qari Al-Quran, baca fawarab bisama iwal arti innahu lahaqqum mislama annakum tantikun. Terus tanya sama kiai pinggirnya, manggal ladzi afdal jalil hatta al-ja'u ilayan. Terkenal itu cerita yang diulang-ulang di semua kitab balaghah. Di Juman, semua kitab balaghah itu ngulang-ulang itu. Manggal ladzi afdal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bikin Allah murka sehingga Allah terpaksa sumpah. Nah, terjadi ilmu kalau Allah sumpah berarti nadanya sudah duka. Karena kalau takallum biasa dengan mukhatab yang kholiyat ini pasti Allah tidak perlu mulai pakai apa? Qasam. Ya misalnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin itu karena Allah tuh marah sama orang-orang kafir ketika dibilangin Rasulullah Muhammad itu Rasul mereka tidak ngandel. Apa mereka tidak? Makanya khitabnya tuh ke mereka, bukan ke Nabi. Makanya terus Allah memaklumatkan diri wis samat. Mereka ora percaya kowe lah, sementing aku ngandel innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dasar wong kafir sawon alihim angdar talahum anan tudhirhum layu. Dasar wong kafir di sekolahno ora padha ae tetep ora iman. Sawa sik dukono wa ja'alam baini aitihim sadda min khalfihim saddan falsinahum faum dasar wong kafir terangno ngalor itu tetep ora paham. Wah itu mesti terus duka terus wa sawon alihim angdar talahum anan. Wah semuanya terus duka terus. Terus terakhirnya ditutup innama tungdiru manitaba adwasmat ngelingno sing waras angel temen. Itu ya kira-kira gitu tuh logika. Itu orang yang punya ad-dauqus salim itu ngerti ya, Pak? Ya, Pak. Nah, itu juga fasahatul mutakallim kita analisis, pasti mutakallim ini tahu betul apalagi Allah Taala pasti tahu betul. Nah, terus ilmu itu kita pakai nganalisis apa? Ilmu itu kita pakai Allah kok ngendikan kok tanpa tauhid berarti gini, kalau dengan tauhid begini, dengan tasbih begini, khatfu adati tasbih begini. Ya pokoknya ngaji kula suwun tetep kira alas saya giling-gilingan bedanya ngaji umum sama ngaji calon sarjana nu. Ngringakno dosa kula Kang kula wis pokoke sampean niati nak pinter ngringakno dosa kula, dosa Gus Sofur ben ora dadi syahadatus dosa gede Kang, sampean delok hadis-hadis. Ala unabbi hukum bi akbaril kabair al isyraq billah qatlun nafsi zina syirik setingkat iku syahadatiz zur kesaksian palsu saksi palsu ndang kopertes oh iki sarjana tafsir calon pemimpin masa depan malaikat-malaikat main cepuk wak maksudku lho nek sampean pinter kan malaikate mandu ya masuk Adi kalau tengah akhirat itu juga punya takoki mah ada daftar kan. Jadi ben boten ruwet napa? Ya mangke terus napa.